Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita memang masih beribadah secara online, tapi kita berdoa agar nanti kita bisa bertemu secara fisik dan beribadah secara offline. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Nehemia dengan tema Hidup sebagai Umat Pilihan Allah. Dukung terus ibadah di GBI Rosipina dengan dua cara. Yang pertama, Anda bisa like, komen, subscribe, dan share kanal YouTube ini. Dan yang kedua, Anda bisa memberikan persembahan dan persepuluhan ke nomor rekening BCA 66001179 dan 70. Rekening BCA atas nama Diakon Thomas Cipta Mustika. Lalu apa saja kegiatan gereja selama sepekan ini? Ini dia. Pemerintah terus melakukan upaya vaksinasi untuk mencegah dan memberantas COVID-19. Bagi Anda yang belum divaksin, segera untuk vaksin dan lihat apakah Anda sudah terdaftar. Dan bagi yang belum maupun yang sudah, tetap terus jaga protokol kesehatan. Dengan cara apa? Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun dan juga menggunakan hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi dan teratur. Dan jangan lupa untuk istirahat serta berolahraga. Bagi Anda yang tidak memiliki aktivitas yang berarti di luar rumah, harap di rumah saja. Jemaat yang terkasih, sudah saatnya kita beribadah. Namun sebelumnya, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, biarlah Allah senantiasa bertahta di dalam seluruh ibadah kami, Bapak. Biarlah kali ini Tuhan yang mau ambil alih seluruhnya, Bapak. Tuhan yang berkati setiap orang yang menyaksikan ibadah ini. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan di sini hanya untuk memuliakan nama Engkau saja. Tuhan hadir lewat rumah demi rumah. Setiap orang boleh diberkati dan diurapi ketika menyaksikan tayangan ini. Allah bersama-sama dengan mereka yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan juga memberkati setiap pelayan-Mu yang ambil bagian dalam kegiatan pelayanan hari ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, sudah saatnya kita beribadah. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. We knew we'll find, but we never realized a baby born one blessing now give us the greatest gift. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan membawa pujian kita, dengan membawa persembahan hati kita, dengan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tantangan dalam pandemi belum berakhir sampai dengan hari ini. Tetapi ingatlah kasih setia Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini. Kita adalah umat pilihan Allah. Tema gereja kita sepanjang bulan ini, sepanjang bulan ke depan adalah menjadi warga kerajaan Allah. Bagi kitalah kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Naikkan syukur kepada Dia. Dia adalah Tuhan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Angkat hati saudara kepada Tuhan. Katakan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima,
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan semangat. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu ya Tuhan, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan semangat. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan semangat. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami inilah biji matamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang baik. Kami mau menaikkan syukur kepadamu Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau ya Tuhan. Selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Selain puji dan sembah Engkau, haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan.
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau Yesus. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah keluar dari kegelapan dalam penebusan Tuhan. Kita sudah menang. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita bersuka cita sebagai umat pilihan Tuhan. Mari bernyanyi bersama saya. Kita umat pilihan Tuhan. Amin. Segala bangsa yang kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Kita dipilih dari segala bangsa
Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, Kisah Rasul mencatat, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tanda-tandanya membuktikan bahwa dia hidup. Dan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang harus kita yakini, Yesus hidup. Dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada
Shalom, sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosyth yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali berkumpul, bersekutu, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa sebelumnya. Kami bersyukur Tuhan hari ini buat kesempatan kalau kami masih boleh bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menguatkan, memberkati setiap kami, umat-Mu. Sekarang kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, biar firman-Mu hari ini meneguhkan, menguatkan kami dan memberkati setiap kami yang mendengar. Sehingga bukan hanya kami menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku dan pemberita firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Segala hormat, puji, syukur kami kembalikannya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Tema khotbah hari ini saya beri judul Living as God's Chosen People. Hidup sebagai orang pilihan Allah. Nats kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal kedua ayat 9-10. Sekali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 katakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Ayat 9 dan 10 dari 1 Petrus pasal 2 ini berbicara tentang 3 hal yang akan kita lihat bersama hari ini. Ada bagian pertama yaitu berbicara mengenai who we are, siapa kita sekarang. Berbicara tentang identitas diri kita yang sesungguhnya, the true identity di dalam Kristus dan setelah kita mengenal Kristus. Nah, bagian yang kedua atau hal yang kedua adalah who we were. Siapa kita sebelum mengenal Kristus dan sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagian yang ketiga adalah how we live based on who we are now. Bagaimana kita hidup di dunia ini sesuai dengan siapa kita di dalam Kristus setelah kita mengenal Kristus. Jadi kita akan melihat ada 3 bagian dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10 dan kita akan masuk pada bagian yang pertama. Who we are, siapa kita sekarang. Efesus pasal 1 ayat 4 katakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lebih lanjut ayat kelima berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, dalam Efesus ini, kedua ayat di atas tadi jelas berkata bahwa saudara dan saya adalah pilihan Allah. Orang-orang yang ditentukan Allah untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Dan ini kata kuncinya. Pilihan Allah, ditentukan Allah sesuai kehendak Allah oleh Yesus Kristus. Makanya kita kembali pada nats kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa saudara dan saya adalah bangsa atau sekumpulan orang yang terpilih. Imamat yang rajani, bagian dari Allah, yang dikuduskan oleh Yesus Kristus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Ini berarti bahwa bukan kita yang memilih untuk menjadi anak-anak Allah, tetapi kita dipilih. Yang setuju katakan amin. We are chosen untuk menjadi anak-anak Allah. Ini luar biasa, saudara sekalian. Karena ini berarti bukan menurut kita, bukan keinginan kita semua, tetapi Allah sendirilah yang memilih kita. He has chosen us. Nah, kata chosen atau memilih ini berasal dari 2 kata Yunani atau Greek yang yaitu ek, yang berarti keluar dari, ya.
Dan satu lagi kata lego yang berarti to say atau to call, perkataan atau panggilan. Jadi kata chosen atau dipilih ya berarti eklego yang artinya to call out from atau to pick out, dipanggil keluar dan dipilih dari. Nah, dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini berarti ya kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, 1 Petrus pasal 2 katakan dipilih oleh Tuhan dan dipanggil untuk rencananya Tuhan. Keluar dari mana? Ya, eklego ini ya, chosen. Dipilih dari mana? Oh, keluar dari kehidupan dosa, keluar dari kegelapan dosa dan dipilih dari antara orang-orang yang seharusnya binasa setelah kehidupan di dunia ini. Tetapi dipilih untuk masuk kepada kehidupan kekal bersama dengan Allah. Jadi Allah telah memanggil kita keluar dari kehidupan dosa. Allah telah memilih kita untuk masuk pada jalan yang menuju kepada kehidupan kekal. Lebih detail lagi, ya di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14 ini mengacu kepada who we are sekali lagi. Dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini ditekankan, ya, menguatkan 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10 tadi bahwa Allah yang membentuk, Allah yang menenun saudara dan saya bahkan sejak dalam kandungan ibu kita. Kata menenun ini menarik Bapak Ibu. Alkitab tidak berkata sebab engkau yang mencetak aku. Karena mencetak adalah mass produced ya. Tetapi kata yang dipakai adalah menenun. Menenun itu bersifat personal, details dan penuh perhatian. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan secara kontekstual sebagai contoh. Ada batik tenun dan batik cetak. Nah, batik tenun itu harganya jauh lebih mahal daripada batik cetak, kita tahu semua. Bukan hanya karena bahannya, tetapi cara pembuatannya, prosesnya yang membuat batik tenun itu istimewa. Batik tenun itu handmade, details and take more time to finish. Demikian juga dengan manusia Bapak Ibu. Ibu-ibu hamil bukan 9 jam, bukan 9 hari, bukan 9 minggu, tetapi 9 bulan lebih beberapa hari ya normalnya. Dan it takes time to form human being. Satu persatu sehingga saudara dan saya bisa lahir, tumbuh dan ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Ini berarti kita itu bukan cuma dipanggil, dipilih. Tapi firman Tuhan katakan kita ditenun, dibentuk sejak dalam kandungan ibu kita. Puji Tuhan. Tetapi yang terlebih penting adalah Allah sendirilah yang menenun. Allah sendirilah yang membentuk, memanggil, dan memilih kita. Bayangkan saudara sekalian, Allah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya ini dengan hanya berfirman, just a spoken word. Kejadian pasal 1 ayat 3 katakan, Allah berfirman, mengucap maka semuanya terjadi. Tetapi khusus untuk manusia, saudara dan saya diciptakan, created, formed, dibentuk serupa dengan gambar Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 katakan, kita ini, we are created in the image of God. Ya, imago Dei bahasa Latinnya. Artinya serupa dengan Allah sendiri. Oleh sebab itu, saudara dan saya sungguh-sungguh diperhitungkan Tuhan. Kita sungguh diperhatikan Tuhan. Kita diterima Tuhan dan tidak tergantung dari keadaan, situasi, dan kondisi saudara. Karena pada hakikatnya, saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Namun lebih lanjut lagi, ada hal yang luar biasa tentang siapa kita, who we are di mata Tuhan. Selain kita diperhitungkan, selain kita diperhatikan Tuhan, selain kita ditenun dan diciptakan serupa dengan gambarnya, firman Tuhan berkata, kita sangat berharga di mata Tuhan. Dalam konteks perikop nats kita, 1 Petrus pasal 2
ayat keempat berkata, kita dipilih dan dihormat di hadirat Allah. 3 kali disebutkan dalam perikop ini. Dalam bahasa Inggris King James Version, 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-7. Ada kata precious atau berharga. Ayat 4 dikatakan, ya, you are chosen of God and precious. Ayat ke-6 katakan, behold, I lay in Zion and a chief cornerstone, elect, precious. Dan ayat ke-7 katakan, unto you therefore, which believe he is precious. 3 kali dikatakan kata precious. Saudara dan saya bernilai tinggi, berharga tinggi, dan mahal di mata Tuhan. Dan dalam bahasa Indonesia kata precious ini diartikan mahal. Di ayat ke-6b dikatakan, kita adalah sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan ayat 7 juga berkata, kita mahal. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena sebagai umat pilihan Tuhan, kita bernilai dan memiliki harga yang tinggi, mahal di dalam pandangan Tuhan. Kalau kita lihat, bukankah akhir-akhir ini banyak orang yang berusaha untuk mencari jati diri atau harga diri via sosial media? Ada yang disebut sebagai pencitraan, ada yang disebut dengan pansos atau panjat sosial dan sebagainya. Ada yang memang heavily exist in social media karena memang suka. Orang hobinya suka ya di dalam sosial media untuk exist. Tapi berapa banyak yang exist karena mereka mau dirinya diperhitungkan orang. Dirinya dinilai, dirinya dilihat, dikenal, dan diakui oleh banyak orang. Coba kalau kita bertanya pada diri kita sendiri. How much do you think you are worth? Menurut saudara, seberapa berharganya diri saudara? Saya tidak berbicara atau bukan berbicara tentang net worth secara materi atau aset. Tetapi self-worth, harga diri. Ada perbedaan antara net worth atau valuables, ya barang berharga, dengan values atau self-worth, nilai-nilai hidup seseorang. Ketika kita berkaca pada diri sendiri dan bertanya, seberapa berharganya diri kita, maka kita akan bertanya, kita akan memiliki pertanyaan lainnya. Sebetulnya apa sih kalau kita ngomong mengenai seberapa berharga diri kita ini? Sebenarnya apa sih yang menentukan nilai hidup seseorang dan seberapa berharganya hidup seseorang? Yang saya menemukan, saudara sekalian, ada 2 hal di dunia ini yang menentukan nilai dalam hidup seseorang. Yang pertama, nilai tergantung pada apa yang bersedia dibayar seseorang untuk sesuatu. Misalnya, rumah, mobil, perhiasan, atribut. Hal-hal ini hanya bernilai berapapun yang bersedia dibayar seseorang untuk menjadi miliknya. Yang kedua adalah nilai tergantung pada siapa yang memiliki barang itu di masa lalu yang kemudian menjadi antik, langka, spesial, dan sangat berharga. Misalnya, pada waktu saya berkesempatan ke Los Angeles, saya mampir ke Staples Center, ada toko yang menjual kaos-kaos dari Lakers. Saya melihat ada satu topi Lakers ya, atau basketball hat itu ada nomornya logo 24. Dan itu logonya Kobe Bryant. Yang menarik adalah ditaruh di display khusus topi ini dengan ya logo 24 itu bukan hanya gold plated dan diamond atau berlian, tetapi ada yang membuat mahal ya. Selain itu ada logo emas dan berlian, tetapi nomor 24 ini yang dijual seharga, Bapak Saudara sekalian, 38.000 US dollar. Bayangkan, satu topi itu lebih dari 500 juta. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa dapat 3 mobil sekarang ya dengan PPNBM ini ya, atau mungkin dapat 2 rumah gitu dengan PPNBM ya. Hanya apalagi sekarang saya bayangkan pasti harga topi itu jauh lebih mahal karena barang itu, maksud saya, karena orang yang atau mewakili topi itu sudah almarhum dan tidak lagi bersama dengan kita. Nah, oleh sebab itu tidak lagi bisa ditandatangani oleh Mr. Kobe Bryant. Nah, kalau penilaian saudara atas hidup saudara
berdasarkan kedua kriteria di atas, maka kita akan menjadi kecewa dan discouraged. Kenapa? Karena meskipun kita punya baju yang keren, yang mungkin kita tanda tangani dengan cap jempol ya, dan waktu kita coba pasarkan dan dijual, orang mungkin berpikir, siapa kamu? Ya, tanda tangan, baju seperti apa, boro-boro dibeli orang. Dilihat saja pun mungkin tidak, malah aneh. Karena orang tidak mengenal kita. It will be funny, lucu, dan mungkin memalukan untuk kita memasarkan sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang tidak, tanda kutip, bernilai menurut pandangan orang. Kalau kita melihat nilai hidup kita berdasarkan kriteria di atas, maka kita juga akan merasa bahwa sepertinya kita ini kurang berharga di mata orang lain. Namun saya punya kabar baik untuk kita semua hari ini. Mungkin di mata penilaian dunia, kita kurang berharga atau barangkali tidak berarti apa-apa. Tetapi firman Tuhan jelas berkata dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kita bukan hamba manusia, saudara sekalian. Tetapi kita dikatakan tadi adalah anak-anak Allah yang telah dipilih, yang telah dibentuk, yang telah ditebus, yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus membayar lunas hidupmu dengan hidupnya. Allah mengorbankan dan menukarkan anak yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Dan salib Kristus inilah, pengorbanan Yesus inilah yang memberikan nilai atas hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dan saya menjadi orang-orang yang telah ditebus, dibeli, dan dibebaskan dari apa yang disebut perbudakan. Baik itu perbudakan atas dosa, kesalahan di masa lalu, bahkan kebebasan dari kematian yang kekal selamanya kepada kehidupan yang kekal selamanya. Dengar baik, nilai hidup saudara tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang saudara. Nilai hidup saudara tidak bergantung dari apa yang saudara punya atau yang saudara tidak punya. Nilai hidup saudara tidak bergantung atau bukan berdasarkan dari pengakuan atau pembenaran dari orang lain tentang saudara. Tetapi nilai hidup saudara bergantung dari siapa pemilik hidup kita yang sudah menebus dosa kita. Nilai hidup saudara dan saya, who you are and who I am, ditentukan oleh Yesus Kristus yang menebus dosa kita dan menebus kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara dan saya sangat berharga, sangat mahal, tidak ternilai oleh apapun dan tidak tergantikan oleh apapun. Karena saudara dan saya sangat berarti di mata Tuhan. Jadi ingat akan hal yang pertama ini. Saudara dan saya amat sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga di mata Tuhan selain dari setiap kita yang mengenal dan dikenal Dia. Kita masuk sekarang bagian yang kedua. Bagian pertama berbicara mengenai who I am. Siapa diri saya. Who we are di mata Tuhan waktu kita mengenal Tuhan. Dan bagian yang kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini berbicara tentang who we were. Siapa kita sebelum mengenal Kristus. Ada 4 poin dalam bagian yang kedua ini. Poin yang pertama, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dikatakan, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dalam terjemahan New International Version dikatakan, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. Kata rejected artinya ditolak, tidak diterima, atau bahasa Indonesia diartikan dibuang. Nah, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita punya identity di dalam Kristus, kita adalah seorang yang memiliki hidup yang tertolak atau terbuang. Kalau kita kehidupan kita, mungkin beberapa dari kita pernah merasa tertolak di masa lalu. Kita tidak diterima atau mungkin pernah merasakan apa artinya dibuang. Hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman, mungkin perbedaan status
sosialkah, ekonomikah, pendidikankah, penampilankah, sehingga kita dibedakan, dikucilkan, tidak diterima, ditolak, atau mungkin dibuang dari lingkungan kita. Saya teringat zaman dulu waktu SMA, ada film yang menceritakan tentang sekelompok orang atau geng yang hanya mau hangout dan bergaul sama orang yang semodel mereka itu saja. Yang keren sama yang keren, yang rambutnya blonde sama yang rambutnya blonde. Sampai orang-orang yang rambutnya warna hitam atau warna lain ikut-ikutan ngecat rambut blonde agar bisa diterima dan masuk dalam grup tersebut. Karena memang grup itu, ya geng itu adalah geng yang top dan dipandang satu sekolah SMA itu. Nah kadang-kadang kita adalah orang-orang yang punya warna rambut yang berbeda dengan blonde ini. Untuk kita bisa diterima, kita harus berkorban perasaan, berkorban penampilan kita, menggunakan berbagai macam cara untuk hanya dapat diterima. Namun bagaimana jika kita udah berusaha nih, kita udah berkorban sana sini, tetapi toh masih ditolak juga, toh tidak diterima juga, atau malah dikucilkan dan tidak dianggap. Waduh, sakitnya tuh betul-betul di sini Bapak sekalian. Tetapi hari ini I have a good news for you. Puji Tuhan, Tuhan mengenal kita. Sebelum kita mengenal Tuhan, ya kita dibuang. Tetapi setelah kita mengenal Tuhan, maka Tuhan itu tahu kita lebih daripada orang lain. Perjumpaan kita dengan Tuhanlah yang mengubah hidup kita. From nothing to something good. Dari yang tidak ada menjadi sesuatu yang baik. From dust to glory. Dari debu menjadi emas. From trash to treasure. Dari yang kotor menjadi sesuatu yang berharga. Dari junk, from junk. Dari yang terbuang becomes gems. Menjadi sebuah permata. Kita yang dulu dibuang, ditolak oleh manusia, tetapi sekarang diangkat, diterima, dipilih, dan firman katakan dihormat oleh Tuhan. Haleluya. Poin yang pertama, kita tidak lagi terbuang, tapi kita diterima, diangkat, dihormat oleh Tuhan. Poin yang kedua, ayat 6b katakan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kalau siapa kita sebelumnya, kita dibuang. Siapa kita sebelumnya yang kedua, kita yang dulu dipermalukan. Rupanya, selain dibuang, kondisi manusia juga pernah mengalami apa yang disebut dipermalukan. NIV katakan put to shame. Atau New Living Translation katakan disgraced. Yang berarti kalau diterjemahkan, aib. Nah, setiap manusia ini sadar atau tidak, kita memiliki kekurangan fisik. Baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dari tanda lahir maupun kekurangan fisik baik yang di luar sebagai cacat tubuh maupun kekurangan dari segi organ tubuh yang di dalam. Misalnya jantung, klep jantung yang bocor, paru-paru yang lemah dan sebagainya. Dan kadang-kadang hal-hal ini membuat kita jadi minder Bapak Ibu. Karena sekalian kita memandang hal-hal tersebut seperti aib. Dan berapa banyak yang hidup, orang yang hidup dalam sakit hati dan kepahitan karena dibully atas kekurangan yang kita miliki. Nah, bedanya Tuhan itu melihat kita sempurna adanya. Tidak peduli keterbatasan fisik ataupun kelemahan dari segi internal organ tubuh kita. Tetapi manusia justru seringkali zoom in dan melihat kekurangan kita dibanding kelebihan kita. Dan itulah yang terjadi di dunia ini. Dan banyak yang terjadi di mana seseorang yang sejak kecil dibully karena kelemahan atau kekurangannya. Terus sampai remaja sehingga dia dipermalukan dan itu menimbulkan sakit hati yang dalam yang dibawa sampai dewasa bahkan sampai lanjut usia. Saya teringat, ini kesaksian pribadi. Ketika saya kecil, saya ini memiliki penyakit yang disebut asma atau bahasa Betawinya itu bengek. Kalau terlalu capek atau berada pada tempat yang dingin seperti Puncak atau Lembang ya. Atau Garut karena kebetulan tante saya itu tinggal di Garut sampai sekarang ini. Jadi setiap kali berkunjung ke sana saya harus pakai mantel 3 lapis. Harus tutup muka dan selalu siap minyak kayu putih. Setiap beberapa jam harus dioleskan pada dada dan punggung saya agar selalu tetap hangat. Kalau enggak apa? Nafas saya sesak dan saya mulai bunyi ngik 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 gitu ya. Dan saya ingat pada waktu tidur tuh papa dan mama saya tuh suka taruh kupingnya di punggung saya dan sambil berdoa dan menangis karena
bunyi itu ngik, ngik, ngik itu kedengaran sangat menyakitkan hati mereka. Pernah satu kali saya pergi ke Demak atau Gobel ya, karena orang tua dari opa oma saya dari mama saya itu ada tinggal di Semarang, tinggal di Demak. Dan tengah malam itu asma saya kambuh Bapak Ibu. Demak itu daerah yang cukup tinggi di daerah Semarang, jadi dingin. Saya ingat waktu itu mama saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan Charlie. Dan kalau boleh, biar saya aja deh yang sakit, jangan dia. Dan itulah memang kasih sayang seorang ibu. Dan saya sudah berobat ke beberapa dokter, dan salah satunya adalah almarhum Profesor Dr. Robert Uci yang ada di Jalan Mangga Besar 8. Dia adalah seorang profesor khusus bakteri dan virus dari Universitas Indonesia, dan juga beliau waktu semasa hidupnya adalah gembala senior dari GBI Cibujung. Dan setiap kali saya ke sana untuk minta resep berobat dan kontrol, dia selalu bilang, Charlie, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Dan bukan obat dari Om Uci ya, dia panggil dia Om Uci. Dan kami selalu berdoa bersama. Dan Bapak Saudara sekalian, karena kelemahan paru-paru saya ini yang kadang suka kumat kalau saya setelah olahraga. Saya dulu sekolah di SDK 3 Gunung Sahari. Setiap kali olahraga, bajunya basah, saya harus tinggal di ruang BP dulu untuk istirahat karena nafas saya sesak. Dan karena kelemahan paru-paru saya inilah, sejak zaman dulu saya yang belum tahu arti bullying, tapi saya tahu sekarang bahwa itu adalah bullying. Saya dapat julukan Charlie si ngik-ngik. Gitu ya. Bukan, bahkan salah satu dari cousin saya, setiap kali dia main ke Jakarta dari Semarang, dia selalu isengin saya kalau saya lagi tidur siang untuk istirahat. Dia bilang, ayo dong main. Dia tahu saya nggak bisa main karena saya nggak boleh terlalu capek. Karena waktu saya capek, asma saya kumat, maka nafas saya susah. Dan saya kadang berpikir, apakah penyakit ini adalah aib untuk saya? Ya. Saya rasakan waktu saya mengalami asma itu seperti saya tuh dikucilkan. Saya itu terisolasi. Saya itu seperti punya satu kelemahan dan aib yang tidak bisa diterima oleh society, Bapak Ibu. Seperti halnya COVID ini ya. Pada awal-awal COVID kalau kita perhatikan atau kita ingat, masyarakat berpikir tuh setiap orang yang positif COVID itu harus betul-betul isolasi dan disendirikan. Dan mungkin ada orang yang merasa, wah kalau dia sampai positif tuh dia merasa bahwa, aduh saya ini kena aib. Padahal sekarang ini COVID becomes more common ya. Banyak orang karena dari gejala yang OTG, ya tanpa gejala ringan sampai gejala yang berat. Dan saya memang sempat ngobrol sama beberapa penyintas COVID. Dan mereka sharing, sebenarnya tantangan terbesar itu bukan hanya kesehatan, tetapi psikis. Tantangan secara emosional, merasa isolasi, dikucilkan, merasa sendiri, sepi, dan sepertinya mereka itu mendapat satu aib, kutuk, sehingga mereka sulit untuk diterima kembali oleh masyarakat walaupun mereka sudah sembuh. Dan seperti itulah yang saya rasakan waktu saya mengalami asma. Padahal sebetulnya itu bukan yang terjadi, tetapi bagi orang yang mengalami, mungkin itu yang mereka rasakan, dan itu yang saya rasakan waktu saya mengalami asma ini. Sepertinya masa depan saya suram. Saya nggak bisa sekolah ke luar negeri, saya nggak bisa jalan-jalan bahkan ke daerah yang dingin sekalipun di Indonesia ini. Tapi saya ingin katakan, Allah kita, Allah yang dahsyat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menjamah saya. Dia menyembuhkan, memulihkan paru-paru saya dengan sempurna. Sampai hari ini, Bapak Ibu. Tidak pernah lagi saya mengalami yang disebut sesak napas, bengek, gangguan paru-paru. Yesus Kristus membebaskan saya, dan Yesus tidak mempermalukan saya. Saya tidak dipermalukan karena Yesus memulihkan saya. Bukan hanya saya disembuhkan total, tetapi by the grace of God, saya diizinkan Tuhan bukan cuma jalan-jalan. Saya sekolah, bekerja, bahkan tinggal lebih dari 14 tahun di Amerika, di bagian kota yang disebut Boston. Yang kalau lagi winter tuh Bapak Ibu, suhunya tuh bisa 20 derajat di bawah 0. Kalau saya punya asma, saya pasti nggak mungkin bisa tinggal di sana. Tetapi Tuhan memulihkan saya sehingga saya lebih dari 14 tahun tinggal di sana. Saya mengalami winter yang sangat dingin sekalipun. Saya survive, saya bertahan, bahkan saya mengatasi kondisi itu dengan kesehatan yang prima. Dan itu semua karena Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang sama, yang tidak pernah mempermalukan saya di masa lalu, sekalipun orang-orang mempermalukan saya, adalah Tuhan yang tidak akan mempermalukan
saya hari ini dan selama-lamanya. Semua yang saya alami ini saya percaya karena Tuhan yang mengizinkan dan memproses hidup saya menjadi saya yang hari ini. Saya ingin katakan, hanya Tuhan yang sanggup mengubah air mata kita menjadi mata air dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hanya Yesus yang sanggup mengubahkan paru-paru yang lemah menjadi rupa-rupa kesaksian untuk memuliakan namanya. Dan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 6 ini digenapi atas hidup saya. Dikatakan begini, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, karena Allah yang telah memilih batu itu. Sebuah batu penjuru yang mahal, karena Yesus yang membuat batu penjuru itu berharga. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Doa saya hari ini, jangan ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang merasa ashamed, disgraced, merasa terbuang, tertolak, dipermalukan. There will be no more today. Karena Kristus Yesus yang sudah memberikan nilai tertinggi di atas penilaian manusia, atas hidup saudara dan saya. Yaitu Tuhan yang menerima kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memberikan harga yang tinggi dalam hidup kita. Dan Tuhan yang tidak akan mempermalukan kita. Poin yang ketiga di bagian yang kedua ini, ayat ke-9c, kita lanjut ya. Dikatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelum kita mengenal Kristus, kita terbuang. Sebelum kita mengenal Kristus, kita dipermalukan. Yang ketiga, sebelum kita mengenal Kristus, kita disebut anak-anak gelap. Karena kita memang tinggal dalam kegelapan. Efesus pasal 5 ayat 8a katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi sebelum kita mengenal Kristus, kita berada dalam kegelapan, ketidakpastian, tidak jelas arah tujuan setelah kehidupan kita berakhir. Gelap karena hidup dalam dosa. Gelap karena memang pandangan dan arah ke depan kita itu gelap. Sampai kita dipanggil Allah untuk keluar dari tempat kegelapan itu. Chosen, dipilih, dan masuk kepada terangnya yang ajaib. Dari kehidupan dalam kegelapan kepada kehidupan yang terang, jelas, pasti, terarah, terjamin kehidupan kekal untuk kita. Dan ini yang membuat hidup kita menjadi terang karena kita punya hari depan dan harapan yang cerah bersama Kristus dan di dalam Kristus. Jadi, dulu kita memang hidup dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita hidup dalam terang Kristus. Poin yang keempat di bagian yang kedua ini, ayat yang ke-10 katakan, siapa kita dulu? Dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, satu kata yang mewakilkan poin keempat dari siapa kita sebelum kita mengenal Kristus, who we were, kata ini adalah ownership atau kepemilikan. Dahulu kita merasa bahwa kita yang mengatur hidup kita. Semua terserah kita. Semua terserah sesuka dan semau hati kita sendiri. Seakan-akan kitalah pemilik hidup kita. It's all my way or no way. Tetapi setelah kita mengenal Kristus Yesus, maka there's a change of ownership. Ada perubahan kepemilikan dari hidup kita kepada hidup yang dimiliki, dipilih, ditentukan oleh Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Maksudnya adalah Yesus yang memegang kendali kehidupan kita. He is the author of our life. He is the owner of our life. He is the pilot of our life. Memang betul kita yang mengendarai, tetapi Yesus yang mengarahkan the course of our way. Jalan kita, kehidupan kita. Yesus yang memberi panduan, arahan atas perjalanan hidup kita. Dulu kita hidup untuk kita, karena kita dan bagi kita sendiri. Tidak ada orang yang mengasihani kita. Tidak ada orang yang peduli kepada kita. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, the change of ownership in our life, maka sekarang kita beroleh belas kasihan dari Allah sendiri. Jadi
Bagian pertama dan kedua yang baru saja kita bersama-sama lihat adalah berbicara who we are. Siapa kita dan siapa kita sebelum mengenal Tuhan. Dan ini akan membawa kita masuk kepada bagian yang ketiga, yang terakhir. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 ini. Sadar akan siapa kita dulu dan siapa kita sekarang setelah mengenal Kristus. Sadar bahwa siapa pemilik hidup kita. Maka bagian yang ketiga adalah apa atau bagaimana respon kita sebagai umat milik Allah. Bagaimana hidup kita sebagai umat milik Allah. Ada 2 poin yang harus kita lakukan untuk hidup sebagai umat milik Allah. Menurut konteks firman Tuhan hari ini. Yang pertama, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 katakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Yang pertama, kita harus hidup. Bagaimana kita harus hidup sebagai umat pilihan Allah? Yang pertama adalah kita harus memiliki relationship, hubungan yang akrab antara kita dengan Tuhan. Ayat 5 dikatakan batu hidup atau living stones adalah batu-batu yang dibangun di atas batu landasan atau cornerstone, yaitu Kristus Yesus sendiri. Hidup kita hendaknya dibangun di atas Kristus berdasarkan firman Tuhan yang adalah firman Kristus dan teguh berpegang kepada firman Kristus sampai akhir hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat milik Allah atau umat pilihan Allah. Yang kedua, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9b. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Ayat ini menjelaskan dengan jelas tujuan hidup kita dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, kita umat tebusan, kita pilihan, kepunyaan Allah, dikatakan di ayat yang ke-9 di awal tadi, yang punya tugas untuk melakukan kehendaknya, bukan kehendak diri kita sendiri. Dan apa tugas itu? Dikatakan di ayat yang ke-9b ini, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. New Living Translation katakan, so that you can show others the goodness of God. Supaya engkau dapat menunjukkan kepada orang-orang akan kebaikan Tuhan. Tapi saya suka dengan terjemahan Contemporary English Version, CEV, yang katakan begini. Now, you must tell all the wonderful things He has done. Di sini dikatakan bahwa you must, berarti sebuah keharusan. Engkau harus bersaksi tentang Kristus, bukan sebuah pilihan. Bersaksi tentang Kristus bukan mau atau tidak, bukan perlu atau tidak, tapi dikatakan sebuah keharusan sebagai umat pilihan Tuhan. Dan waktu kita bersaksi, bukan hanya hal-hal yang spektakuler, yang besar di pandangan kita ataupun menurut kata orang, tetapi all dikatakan, you must tell all the wonderful things. All berarti semua, besar, kecil, banyak, sedikit, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, harus kita share, kita sampaikan, kita bagikan kepada banyak orang. Dan inilah gaya hidup yang harus menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Perkataan kita, perbuatan, sikap hati kita, semuanya harus mencerminkan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Mungkin ada yang berkata, wow, Tuhan banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari pemeliharaan Tuhan atas keseharian saya. Kecukupan atas pengeluaran bulanan saya. Kelebihan untuk saya memberi bagi keluarga, saudara, teman, dan orang lain. Atau kelimpahan, ada simpanan yang cukup untuk masa yang akan datang. Intinya, oh Tuhan banyak kerjakan yang membuat saya seharusnya dapat bersaksi selalu dalam keseharian saya. Tetapi mungkin
Ada di antara kita yang berkata, wait a minute. Bagaimana saya bisa bersaksi tentang berkat dan kelimpahan Tuhan? Jangankan kelebihan, jangankan kecukupan. Setiap hari saya selalu pas-pasan. Bahkan cenderung tidak cukup. Karena banyak hal yang harus saya cut untuk dapat ngepasin setiap harinya. Apa yang dapat saya saksikan? Bagaimana saya dapat melihat kebaikan Tuhan? Bagaimana saya dapat menyaksikan kebaikan Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan? Dengarkan kisah ini. Suatu hari, seorang anak melihat ibunya sedang merajut embroidery atau striminan. Lama sekali, berjam-jam. Bahkan berhari-hari gak selesai-selesai. Setiap kali anak ini mau main dengan ibunya kata, sabar ya nak. Ibu masih membuat sulaman untuk pajangan di kamar kamu. Sehingga nanti kalau kamu ajak teman kamu datang main ke rumah dan waktu mereka masuk ke kamarmu, mereka lihat ada hasil karya ibu yang keren. Lalu anaknya memperhatikan hasil sulaman ibunya yang terus on progress. Anaknya bingung. Mana bagusnya mah? Tidak ada bagus-bagus ya, semuanya ini ruwet, kusut, gak beraturan. Kacau dan sepertinya benang yang dipakai itu seakan benang yang gak cukup panjangnya. Putus di sini, dipotong di sini, ditambal di sana, ditambal di sini. Tapi dia berkata, sabar nak, sabar. It's only a process. Sampai akhirnya, setelah beberapa hari kemudian, ibu itu selesai merajut striminan itu. Ibu itu membalik hasil sulamannya dan voila. Ketika striminan itu, embroidery itu, sulaman itu dibalik, maka tampaklah hasil karya yang cantik, rapi, dan sempurna. Tidak terlihat ada cacat apapun. Tidak terlihat ada yang kusut, ada yang ruwet, ada yang kacau, ada yang benang tidak cukup. Itu gak ada sama sekali. Semuanya pas, sepadan, senada, lengkap, dan sempurna. Lalu ibu ini berkata, nak, proses itu semua gak ada yang mudah. Tidak ada yang enak. Sepertinya gak ada yang rapi. Tetapi jangan melihat dari sisi kekusutan. Sisi kekurangan. Sisi keruwetan saja. Tetapi you need to see on the other side. Lihat sisi satunya. Di mana kesempurnaan itu ada. Maka waktu engkau melihat kesempurnaan dari sisi satunya. Sisi yang ruwet itu gak akan terlihat lagi dan tidak akan ditonjolkan. Kesempurnaan hasil akhir itulah yang kemudian akan menjadi showcase, akan menjadi kesaksian, akan menjadi hasil karya yang baik untuk bukan cuma kamu, bukan cuma ibu, tapi setiap teman-teman kamu yang datang melihatnya waktu mereka main ke rumah. Wah, rupanya inilah gambaran Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu. Jangan hanya melihat hidup yang pas-pasan, kesusahan, pergumulan yang berat, tantangan hidup yang besar saja. Tapi coba lihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesabaran dan kemampuan kita untuk menanggung, memikul, menjalani, melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Coba lihat belas kasihan dan kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan atas kita. Coba lihat pengorbanan dan penderitaan Kristus menebus dosa kita, yang menyelamatkan kita. Coba lihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Coba lihat on the other side of the artwork. Di sisi lain dari hasil karya itu. Sisi satunya hasil yang sempurna dari sulaman itu. Dan memang benar. Tuhan mengizinkan segala bentuk proses terjadi dalam kehidupan kita. Sepertinya tidak beraturan, ruwet dan kusut. Tetapi tunggu sebentar. Allah berkata di atas tadi bahwa kita adalah umat pilihannya. Kita adalah masterpiece, karya agung dan gambaran dirinya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita, jika kita sabar dan setia menanggungnya, maka satu hari akan bermuara pada sebuah proses akhir, yaitu kesempurnaan. Sehingga pada waktu kita berada di proses akhir itu, kita akan dapat menyaksikan karya ilahi Allah atas hidup kita, dalam hidup kita, kepada setiap orang lewat proses hidup yang sudah kita alami. Dan inilah yang dimaksud dengan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang pada akhirnya bukan karyanya yang bagus,
Tetapi yang menjadi fokus adalah Yesuslah yang menenun. Yesuslah yang memilih. Yesuslah yang menyertai dalam setiap proses sampai akhirnya yang nampak dan dimuliakan lewat hasil karya yang indah dan sempurna dalam hidup kita adalah Kristus Yesus. Bapak Ibu, kalau kita ingat awal COVID lebih dari 1 tahun yang lalu, kita takut, kita cemas. Bagaimana kalau kita terpapar? Apa yang terjadi? Misalnya kita terpapar, setelah kita terpapar, what is going to happen? We are so afraid, we are so concerned, we are so confused. Bingung, takut, dan cemas. Tapi lihat hari ini, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Bahkan kalau kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memulihkan kita, dan Tuhan menyempurnakan hidupnya. Karena Ia memilih kita, Ia mengasihi kita, Ia tidak mempermalukan kita, Ia tidak membuang kita, tapi Ia mengangkat kita. Karena kita sangat berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Dengar baik hari ini, ingat. Siapa saudara sebelum mengenal Kristus? Siapa kita sekarang setelah mengenal Kristus? Dan bagaimana cara hidup kita sebagai umat milik Allah yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Doa saya hari ini, hiduplah sebagai umat pilihan Allah yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, karena Dia dan bagi kemuliaan Dia sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan. Mari kita berdoa. Thank you Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami. Kami yang dulu terbuang, kami yang dulu dipermalukan, kami yang dulu hidup dalam kegelapan, kami yang tidak berarti dan tidak berharga. Tapi Engkau yang sudah membayar kami, menebus kami oleh Yesus Kristus dengan lunas. Engkau bahkan sudah memilih kami sebelum dunia diciptakan. Engkau mengangkat, memulihkan, menyempurnakan kami. Bahkan Kau sudah membebaskan setiap kami. Sehingga kami tidak lagi hidup dalam kegelapan. Tidak lagi berjalan dalam ketidakpastian. Tapi kami hidup dalam terang Kristus. Dan hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Karena bukan hanya kami mengenal Tuhan, tapi Engkau yang terlebih dahulu mengenal kami. Setiap kami Tuhan hari-hari ini mungkin mengalami di antara kami banyak hal dalam kehidupan kami. Tapi ajar kami untuk tidak melihat dan memandang proses ini sebagai sesuatu yang menyakitkan, ruwet dan kusut. Tetapi ajar kami untuk senantiasa melihat dan memandang bahwa selalu ada Yesus yang mendampingi kami. Selalu ada Yesus yang memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat mampu melewati setiap proses kehidupan ini. Dan kami menjadi hasil karya yang sempurna. Sehingga kami dapat menjadi kesaksian. Mencerminkan kasih Kristus, karakter Kristus lewat keseharian hidup kami. Tuhan ajar kami untuk bukan sekedar kami hidup, tapi kami hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami dan lewat kehidupan kami di dalam keseharian kami. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan jadikan kami saksi-saksi Kristus, karena kami adalah umat pilihan Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Meteraikan firman dalam hati kami dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan menerima kebenaran firman Tuhan ini. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Aku nyanyikan, aku sebar juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar juru selamatku maha besar.
Jemaat yang terkasih, suatu kebahagiaan kita boleh belajar bersama-sama, di mana kita mempunyai guru yang sudah memberi contoh teladan, dan bahkan dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk mengajar kita, dan kita bisa berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah memberikan anugerah bagi kami Tuhan. Suatu sarana di mana jemaat-Mu Tuhan bersama-sama bisa berkumpul dan bisa belajar Tuhan. Dan bahkan Engkau sudah bangkit, sudah naik ke atas surga dan memberikan Roh Kudus kepada kami semua untuk kami boleh belajar akan kebenaran Kristus yang telah diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan, oleh murid-murid-Mu Tuhan, dan bahkan sampai sekarang Tuhan, kami boleh bergelut di dalam pengajaran Kristus, boleh berdoa ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang merupakan tubuh Kristus Tuhan. Kau pakai sebagai sarana di mana kami dibentuk Tuhan, menjadi pribadi Kristus yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Engkau pakai sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Engkau pakai semua persekutuan, dan bahkan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan yang mengajar kami. Biarlah kami boleh bertekun di dalam membaca kitab suci Tuhan. Biarlah kami bertekun di dalam doa kami Tuhan, supaya kami boleh mengarahkan hidup kami kepada Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena hari-hari ini yang kami boleh hadapi masa-masa sulit pandemi ini Tuhan, kami boleh bertekun Tuhan, lebih fokus lagi Tuhan, bagaimana kami mengalami perlindungan Tuhan, di mana kami boleh diberi pertolongan oleh Engkau ya Bapa di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Tuhan, biarlah itu boleh berjalan dengan efektif. Engkau pakai semua sarana ya Bapa, baik gedung, baik juga alat-alat, maupun juga orang-orang yang bertugas untuk memberikan vaksinasi, dan bahkan Tuhan beri pengertian bagi masyarakat kami Tuhan, betapa pentingnya kami dilengkapi dengan vaksinasi ya Bapa, sehingga memberikan kesehatan, kekebalan tubuh untuk melawan virus-virus corona ya Bapa. Kau berkati pemerintahan kami ya Bapa. Engkau memberkati proses impor juga bahan vaksinasi Tuhan, biar itu berjalan dengan baik, mendistribusikan dengan baik ya Bapa. Tuhan, dalam surga kami mengucap syukur Tuhan atas pemerintahan bangsa negara kami Tuhan. Kami boleh hidup rukun Tuhan, walaupun ada sedikit bencana ya Bapa, itu bagian daripada kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menghadapi bersama-sama Tuhan, boleh belajar untuk saling tolong-menolong, untuk saling memberkati ya Bapa. Engkau berkati bencana di NTT di sana, banyak orang yang mengalami kehilangan dan bahkan kesulitan untuk berteduh ya Bapa. Untuk memperbaiki sarana Tuhan, biarlah boleh dengan jemaat-jemaat yang boleh berkumpul bersatu Tuhan, boleh menolong dan memberkati mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang mengalami, yang terpapar oleh virus corona ya Bapa. Bahkan di negara-negara lain juga ya Bapa, Engkau yang akan terus ikut campur. Kami percaya Bapa, Engkau turut bekerja dalam keadaan segala apapun juga Tuhan. Dan kami boleh menyikapi ya Tuhan, dengan mengkomunikasikan semuanya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Bahkan ya Bapa, biarlah tiap hari, setiap keadaan Tuhan, kami boleh menyampaikan ucapan syukur kami, mengkomunikasikan kepada Bapa di surga ya Bapa, baik ucapan syukur kami, baik perlindungan kami Tuhan, baik pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan bahkan Tuhan Kau mencukupi segala kebutuhan kami. Terlebih ya Bapa, kebutuhan kami bersekutu dengan Engkau, kepuasan, keindahan, dan bahkan Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita Tuhan, di mana kami boleh dituntun, boleh dibimbing Tuhan, boleh terus diarahkan semuanya kepada kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan jemaat-Mu, di mana kami bersama-sama boleh mendengar firman Tuhan. Kami percaya ya Bapa, firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman itu yang menyucikan Tuhan. Dan bahkan ya Bapa, kami boleh mengucap syukur Tuhan atas karya agung yang begitu besar yang Kau sudah tunjukkan kepada dunia ya Bapa. Tanggung jawab kami Tuhan, untuk boleh terus Tuhan hidup seturut sekehendak Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan kami menyampaikan segala ucapan syukur kami, pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur
berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang luar biasa yang Kau berikan kepada setiap kami. Untuk kami boleh bersama-sama datang dan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai umat pilihan Allah. Beserta dengan kami Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dan pertemuan kami kembali di waktu-waktu ibadah di masa yang akan datang. Beserta dengan kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menjadi bagian dari kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku nyanyikan, aku sembah, Juru Selamatku Maha Besar. 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 Juru Selamatku Maha Besar. Juru Ibadah sudah usai. Kita percaya saudara sudah diberkati Tuhan. Kita ketemu minggu depan dalam ibadah yang sama. Tuhan Yesus memberkati.